Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Segala puji hanya bagi Allah, saudara, yang benar kembali mempertemukan kita di Jumat berkah kali ini dalam program acara Komisi Khusus Islami, masih bersama saya tentunya Ika Merdeka Sari. Bersalawat kita tak lupa kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga saja segala keberkahan, keselamatan senantiasa tercurah bagi keluarga beliau, sahabat beliau, dan tentunya kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Kembali hari ini saudara, Komisi Khusus Islami hadir dengan tema yang sangat menarik sekali, menyangkut juga surat edaran yang telah kita dengarkan bersama dan kabar baik yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah. Dan sudah ada di studio untuk sharing bersama Anda di rumah, ada Al-Ustaz Bapak Ustaz Amirta SE seputar problematika. Saya tidak menganggap ini problematika, tapi Islam memberikan solusi. Demikian di tengah wabah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matillahi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Para pendengar dimanapun berada, alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga di pagi hari ini kita kembali mendengarkan dan menyaksikan mimbar Islam di TV Parepare. Dan alhamdulillah, kita sebagai warga kota Parepare dan pada umumnya seluruh umat Islam dimanapun berada, alhamdulillah pada hari ini kita berada di Jumat Berkah, dan patut kita bersyukur karena kurang lebih 2 bulan kita melaksanakan ibadah sholat di rumah masing-masing, dan alhamdulillah pada hari ini sudah ada rekomendasi dari pemerintah, baik dari pemerintah daerah maupun dari Kementerian Agama, dari provinsi dan daerah. Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita kembali beribadah di masjid kita. Alhamdulillah. Oke, baik. Tentunya ini kabar baik untuk kita semua, Pak Ustaz. Baik. Sebelum kita lanjutkan, saudara, kita jeda dulu, Pak Ustaz, mohon izin. Saudara, tetaplah bersama kami di TV Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika Suradi Sugierto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika. Saya Sugiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Baik saudara pemirsa, dan masih bersama kami dalam Komisi Khusus Islami. Tadi kabar baik sudah disampaikan oleh Pak Ustadz seputar bagaimana kemudian dilonggarkan untuk beribadah di masjid saat ini. Dan ini perdana kita sholat di masjid, tentunya tidak melepaskan protokol kesehatan yang telah dikeluarkan. Tapi ini kita mohon petunjuk dan pencerahan dari Pak Ustadz. Silakan kepada pemirsa di rumah. Terima kasih. Jadi ada beberapa kurang lebih 2 bulan barangkali kita melaksanakan ibadah di rumah. Namun ibadah yang kita laksanakan di rumah itu tidak mengurangi pahala sebagaimana kita melaksanakan ibadah di masjid seperti biasanya. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita kembali ke masjid melaksanakan salat Jumat berjamaah seperti biasa. Namun tetap kita harus mengikuti tata tertib atau protokoler kesehatan dalam melaksanakan ibadah salat Jumat. Jadi ada beberapa ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, dan itu tidak tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan bahkan itu sangat dianjurkan oleh agama kita, seperti mencuci tangan, artinya itu menjaga kebersihan, terus memakai masker. Jadi itu sebenarnya banyak sekali banyak sekali hikmah-hikmah setelah adanya COVID-19 ini, termasuk setelah adanya COVID-19 maka dari Dinas Kesehatan menganjurkan kepada kita supaya kita selalu menjaga kebersihan, menjaga daya ketahanan tubuh, kemudian memakai masker. Jadi dulu kita memakai masker itu hanya kita laksanakan di saat kita keluar rumah, mengendarai sepeda motor. Namun sekarang sebenarnya walaupun corona sudah tidak ada, sedapat mungkin kita tetap memakai masker. Karena itu saya pernah membuktikan bahwa di dalam perjalanan pada malam hari itu kelihatan debu-debu yang berterbangan di malam hari. Jadi walaupun secara kasat mata kita tidak melihat, tetapi ternyata setelah ada pantulan lampu ternyata banyak debu-debu yang berterbangan. Jadi itulah fungsinya dari masker. Bukan hanya masker itu berfungsi untuk menangkal penyakit virus corona, tetapi banyak hal-hal yang dapat menimbulkan timbulnya penyakit terhadap diri kita sendiri. Baik, nah ini sebuah kabar yang luar biasa. Saya bahkan sedikit mengutip statement dari Bapak salah satu tokoh masyarakat kita ya, itu mengatakan bahwa mendirikan sholat yang kemudian diberikan kelonggaran sedikit ini adalah rohnya dibukanya tempat-tempat ibadah. Tapi ini sebenarnya Pak Ustadz masih sedikit dari masyarakat atau pemirsa kita yang bisa menerjemahkan konsep kelonggaran itu. Nah, tadi meskipun sudah disampaikan, tapi tidak ada salahnya untuk kita membahas itu secara lebih detail. Seperti apa model kelonggaran-kelonggaran yang dilakukan ketika beribadah, tetapi tetap mengikuti kaidah-kaidah yang seharusnya untuk kesehatan masing-masing. Ya, jadi alhamdulillah kita telah diberikan kelonggaran oleh pemerintah melaksanakan ibadah berjamaah di masjid. Namun kita tetap harus mengikuti himbauan pemerintah, termasuk mencuci tangan, menjaga jarak,
Dan ini yang menjaga jarak banyak terjadi perbedaan pendapat di kalangan jamaah kita, bahwa ada yang mengatakan bahwa melaksanakan salat berjamaah itu dengan berjarak itu banyak beranggapan bahwa itu tidak sah. Padahal di dalam hadis Rasulullah SAW ada terdapat di kitab Riyadhus Shalihin ada 16 hadis yang menceritakan tentang pengaturan salat di dalam pelaksanaan salat berjamaah, dan tidak ada satu pun hadis itu yang mengatakan bahwa tidak sahnya salat itu jika tidak rapat saf. Nah, di situ hanya ditegaskan di situ bahwa merapatkan saf dan meluruskan saf itu adalah, kata Nabi, merupakan kesempurnaan pelaksanaan salat. Gitu. Baik. Nah, ini Pak Ustadz tadi sempat disinggung ya, karena muncul keresahan-keresahan masyarakat yang mungkin menganggap kalau di masjid itu kan kita berjamaah pahalanya lebih banyak. Kemudian juga apalagi di situasi darurat, meskipun sebenarnya kalau menurut saya pribadi secara personal gitu ya, bahwa new normal ini istilah new normal atau tatanan hidup baru. Nah, bagaimana Pak Ustadz menyikapi sebagai seorang mubalik, sebagai seorang kepala keluarga, masyarakat, mengejawantahkan istilah atau new normal atau tatanan baru itu sendiri? Ustadz, silahkan. Iya, terima kasih. Jadi memasuki masa normal baru ini, hanya sedikit saja perbedaan antara normal baru dengan normal yang sesungguhnya. Kenapa dikatakan normal baru? Karena belum sepenuhnya kita kembali normal seperti biasa. Jadi termasuk pelaksanaan ibadah, kita melaksanakan ibadah sholat berjamaah di masjid itu kita mengikuti himbauan dari pemerintah, termasuk dari himbauan dari Dewan Masjid dan Majelis Ulama Indonesia. Namun di kalangan saudara-saudara kita masih banyak yang yang belum memahami kenapa di bulan Ramadan itu artinya ada salah satu masjid yang terjadi suatu tendensi-tendensi yang kurang bagus kelihatan. Kenapa? Karena disebabkan oleh kesalahpahaman. Nah, itu. Jadi padahal sesungguhnya pemerintah mengeluarkan himbauan itu berdasarkan dengan fatwa MUI, berdasarkan petunjuk Majelis Ulama Indonesia, dan itu semua insya Allah tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam. Namun memang banyak di saudara-saudara kita karena mungkin kebiasaan melaksanakan ibadah berjamaah, dan mereka menganggap bahwa melaksanakan ibadah salat berjamaah di masjid itu adalah pahalanya 27 derajat dibanding melaksanakan ibadah sendirian. Namun kenapa kita harus melaksanakan di rumah? Karena ada hal. Jadi Nabi sendiri mengatakan bahwa semua umat Islam laki-laki diwajibkan untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid, kecuali mereka memiliki halangan. Apakah itu karena dia sakit, apakah itu karena hujan sehingga dia tidak bisa melangkahkan kaki ke masjid. Jadi sehingga itu diberikan kelonggaran
melaksanakan sholat di rumah. Nah, sama seperti sekarang kita tidak melaksanakan tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid itu karena adalah halangan dengan adanya virus corona ini. Kita harus memutuskan mata rantai virus corona sehingga pemerintah bekerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan termasuk dari MUI mengimbau supaya kita berperang di dalam memutus mata rantai COVID-19 agar kita seluruh warga negara Indonesia dan terkhusus kita warga Parepare dan lebih khusus lagi bagi umat Islam supaya kita kembali melaksanakan ibadah-ibadah seperti biasa. Baik. Nah, selain daripada banyaknya sistem, mekanisme, instrumen yang kemudian berubah di tengah pandemi ini, Pak Ustadz, salah satu yang mungkin menjadi dan sontak membuat masyarakat, wah ini benar-benar pandemi ini pengaruhnya besar. Apalagi kemarin telah diumumkan dari Kementerian Menteri Agama sendiri bahwa pemberangkatan haji tahun ini juga dibatalkan. Tanggapan Pak Ustadz? Ya, artinya bisa-bisa saja karena itu punya alasan yang tidak bisa diterima dengan akal pemikiran kita, dengan hati kita kalau tidak ada tidak ada sebab akibat. Kenapa ditunda pemberangkatan dan pelaksanaan ibadah haji? Karena dengan adanya COVID-19. Nah, itu itu adalah merupakan perjuangan semua elemen untuk memutuskan mata rantai COVID-19 supaya kita bisa kembali beribadah seperti biasa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, melaksanakan ibadah haji di Mekah dan seterusnya. Oke, baik. Nah, tapi ini kemudian Pak Ustadz melihat konsep new normal sendiri kan setiap daerah berbeda. Ya. Berbeda. Apalagi seperti di Jawa Timur, jangan sampai terjadi seperti di sana. Itu hampir semua daerah berada di posisi zona merah. Dan kita sebagai kota kecil pun sendiri juga berada di posisi yang sama, zona merah, meskipun mungkin tidak sekencang situasi yang tidak mengenakan di sana. Cuman bagaimana kemudian umat Islam hadir menjadi ke depan, bukan menimbulkan masalah, tapi justru mencari solusi terbaik bagi semua umat. Apalagi di Parepare sangat heterogen. Ada umat beragama yang tentunya harus kita jaga keharmonisannya, Pak Ustadz. Silakan sebelum kita jeda. Jadi itulah indahnya namanya agama Islam, agama yang paling mulia. Inna indallahil Islam, sesungguhnya agama yang paling mulia itu adalah agama Islam. Agama Islam itu adalah agama yang damai. Agama Islam itu adalah agama yang penyejuk, penerang hati. Jadi seperti sekarang timbulnya permasalahan-permasalahan yang dialami banyak orang, bukan hanya dari umat Islam, tetapi pada umumnya mengalami hal seperti itu, sehingga terjadi kesalahpahaman seperti kemarin di bulan Ramadan itu ada terjadi gesekan-gesekan antara pemerintah dengan tokoh-tokoh yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Iya, tokoh agama. Kenapa bisa terjadi? Karena adanya kesalahpahaman. Adanya kesalahpahaman. Oleh karena itu hadirlah Islam ini untuk memberikan solusi bagaimana jalan keluarnya supaya pemerintahan bisa berjalan dengan baik, umat-umat beragama Islam juga dia bisa beribadah dengan khusyuk, beribadah dengan tenang. Jadi makanya di dalam penanganan COVID-19 ini ada beberapa elemen di situ, ada dari pemerintah daerah, ada dari Kementerian Agama, ada dari MUI, ada dari Dewan Masjid, ada dari Basnas dan seterusnya. Itu artinya untuk menyatukan persepsi kita
agar kita bisa hidup tenang, baik dari segi pemerintahan begitu juga dengan segi keagamaan. Baik, ini menenangkan sekali yang pasti. Tapi apapun itu, karena inilah yang dinanti-nantikan, tapi semoga saja tidak ditonjolkan dengan euforia yang berlebihan tanpa, karena saya yakin bukan cuma pemirsa, Pak Ustadz pun sangat merindukan masjid. Saya yakin itu. Kita semua sangat merindukan beribadah di masjid, tapi jangan sampai protokol ini yang kemudian kita lengah sehingga muncul second wave atau gelombang baru seperti yang terjadi di Korea yang akhirnya dianggap berhasil hanya dalam 2 minggu 76 kasus baru. Nah, ini kita jeda dulu Pak Ustadz. Jangan kemana-mana saudara, Komisi Khusus Islami pasti akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Sudah Sugierto. Saya Adrianti Sulaiman. Saya Ustadz Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Bersama saya Ika Merdeka Sari tentunya, dan masih saya tidak mau mengatakan ini sesuatu yang ribet gitu, tapi istilahnya kita mencari solusi, kita meminimalisir namanya mungkin hal yang tidak nyaman, apalagi pemerintah juga mulai melakukan banyak kebijakan-kebijakan yang tentunya pro rakyat yang pasti. Tapi istilah problematika tentu saja tidak bisa lepas dari sisi kehidupan kita, jauh malah sebelum pandemi Pak Ustadz masih tetap kita hidupnya penuh safari kalau ada problematika. Nah, ini kemudian mungkin ada pemberitahuan penyesuaian bagaimana kemudian pemirsa di rumah yang mungkin di sekitar wilayah tempat tinggalnya ini ada masjid, dan bagaimana mekanisme yang harus dilakukan untuk kembali beraktivitas dan beribadah seperti biasanya. Jadi kemarin itu sudah disampaikan setiap masjid supaya mengambil rekomendasi di KUA masing-masing. Itu artinya untuk menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah daerah dengan Kementerian Agama, begitu juga dengan pihak-pihak masjid. Jadi lewat Radio Peduli ini saya sampaikan kepada seluruh pengurus masjid dan imam-imam masjid supaya segera mengambil rekomendasi dari KUA masing-masing, karena jangan sampai di dalam pelaksanaan ibadah sholat Jumat nanti diminta rekomendasi dari kepala kantor KUA masing-masing. Itu adalah merupakan salah satu solusi untuk melaksanakan kembali
aktivitas beribadah, sholat Jumat di masjid kita masing-masing. Dan ada beberapa ketentuan yang harus kita ikuti dari anjuran pemerintah, termasuk dari Dinas Kesehatan. Jadi anjuran dari pemerintah dan Dinas Kesehatan itu sedapat mungkin kita memakai masker, mencuci tangan sebelum masuk ke masjid, lalu kemudian di dalam masjid atur jarak. Dan itu mengatur jarak tidak usah kita pertentangkan karena hadisnya sudah jelas. Kemudian merapatkan saf itu adalah merupakan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita tidak pernah beranggapan bahwa melaksanakan sholat berjamaah dengan berjarak itu tidak sah. Tetap sah, karena merapatkan saf itu adalah merupakan kesempurnaan sholat, dan itu adalah merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada saudara-saudara kita mau melihat lebih jelasnya, bisa kita cari di kitab Riyadhus Shalihin. Ada di situ yang yang menceritakan, yang menjelaskan tentang saf-saf di dalam pelaksanaan salat. Jadi ada 16 hadis yang menceritakan tentang itu. Baik, nah ini juga penting untuk membawa sejadah sendiri ya. Iya, bawa sejadah sendiri. Iya, harus membawa sejadah sendiri. Pastikan ada sebelum masuk cuci tangan. Kalau tidak masalah membawa hand sanitizer sendiri barangkali ya. Boleh. Tapi ini pertanyaan yang muncul Pak Ustadz, ini ada yang mengatakan kalau dalam bahasa Bugis kan berjamaah mak bere jamak, jamak gitu kan. Sedangkan untuk saat ini protokol yang telah ditetapkan bahwa physical distancing kita saja ini sebenarnya harus minimal 1 meter gitu kan. Nah, bagaimana kan biasa identik ketika kita sudah sholat berjamaah saling bersalam-salaman, mak bere jamak mana gitu. Betul. Mohon petunjuk dan arahan Pak. Jadi namanya silaturahmi bukan namanya silaturahmi bisa kita laksanakan di mana saja. Yang penting apakah kita bisa bertemu langsung dengan saudara-saudara kita atau lewat medsos. Dan itu namanya silaturahmi tidak semestinya harus kita berjabat tangan. Apalagi keadaan sekarang ada yang membatasi kita. Dan itu artinya bukan berarti membatasi untuk melakukan hubungan silaturahmi kepada saudara-saudara kita, tetapi karena dengan adanya COVID-19 ini, untuk menghindari penularan COVID-19, maka berjabat tangan boleh diganti dengan ucapan salam saja boleh. Sama kalau kita melaksanakan tawaf di Ka'bah itu disunnahkan untuk mencium Hajar Aswad. Kalaupun kita mau mencium Hajar Aswad, kita tidak mampu dengan anggota tubuh kita langsung mencium Hajar Aswad, boleh dengan isyarat. Jadi sama seperti dengan mengucap berjabat tangan dengan saudara-saudara kita dengan bisa melakukan dengan cara isyarat. Itu. Sama misalnya kalau laki-laki dengan perempuan mau berjabat tangan, kita pakai isyarat saja. Oke, jadi sebenarnya Islam selalu memberikan solusi. Semua di dalam Islam tidak ada yang susah, semua ada solusinya. Nah, luar biasa. Saudara, kita jeda dulu. Komisi Islami masih akan segera kembali. Tetaplah di TV Peduli.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam. Sudah Sugiarto. Saya Adrianti Sulaiman. Saya Uswatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Selamat pagi dokter. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir bersama saya Dokter Bentang dari SPBS. Baik, saudara pemirsa, masih bersama kami dalam kajian ilmu Persembahan TV Peduli, salah satu program unggulan yang sayang sekali jikalau Anda lewatkan. Dan kita tiba di segmen terakhir, masih seputar bagaimana kemudian semua umat bagi saya harus bersatu padu, kita saling bergandengan tangan tanpa harus berdekatan yang pasti, untuk bagaimana sama-sama meskipun ada tagline berdamai dengan COVID, apapun itu kita tetap melawan, semoga COVID-nya menyerah dan kita yang menang. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Jadi walaupun artinya kita melaksanakan ibadah dengan berjarak, tetapi itu bukan berarti bahwa kita dijauhkan dari saudara-saudara kita. Dan itu kita harus tetap menjalin hubungan silaturahmi kita kepada saudara-saudara kita. Kemudian apalagi di dalam bulan ini adalah masih di dalam kita berada di dalam bulan Syawal. Jadi mungkin di bulan-bulan Ramadan kemarin ada hal-hal mungkin yang tidak berkenan kepada saudara-saudara kita, maka tibalah saatnya kita saling memaafkan antara sesama kita, saudara-saudara kita, agar kita senantiasa mampu melaksanakan segala aktivitas ibadah kita dengan baik, dengan khusyuk, dengan hati yang tenang, dengan semakin memperkuat hubungan silaturahmi kita walaupun kita berjarak, tetapi tetap kita harus memperbaiki hubungan silaturahmi kita, apalagi memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal yang sangat penting yang kita harus jaga, itu hablum minallah dan wa hablum minan nas. Sekira itu. Baik, ada lagi Pak Ustadz sebelum kita berpisah? Cukup. Kemudian selanjutnya yang terakhir, bahwa mari kita saling memaafkan kepada antara sesama saudara-saudara kita. Kalaupun pernah kita terjadi mungkin kesalahpahaman, ya mari kita satukan persepsi kita, mari kita berpikiran yang positif lah, kita berpikiran yang positif, jangan ada tendensi-tendensi yang negatif terhadap siapapun, agar kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik, melaksanakan ibadah seperti biasa, dan mari kita senantiasa mengikuti himbauan pemerintah demi untuk memutuskan mata rantai COVID-19, supaya kita
kembali normal 100% seperti biasa. Sehingga kalau kita kembali normal seperti biasa, maka segala aktivitas keseharian kita semuanya bisa berjalan, baik dari segi ekonomi, dari segi budaya, dari segi agama dan seterusnya. Insya Allah akan bisa kembali berjalan dengan normal seperti biasa. Oleh karena itu, mari kita melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, pihak pemerintah, pihak masjid, pihak Kementerian Agama, pihak Dewan Masjid, MUI dan seterusnya. Mudah-mudahan COVID-19 ini meninggalkan kita dengan cepat. Amin. Itu doa kita bersama semoga diijabah, Pak Ustadz. Tapi terlepas apapun, dengan tatanan hidup baru atau new normal yang telah disampaikan oleh pemerintah, besar harapan kami untuk Anda tetap senantiasa berikhtiar, mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan. Apalagi sekarang mungkin karena semuanya sudah dilonggarkan sedikit ya justru dengan adanya kelonggaran kita jauh lebih ekstra. Karena kemarin orang sadar di rumah aja semuanya, sekarang udah keluar, justru mungkin jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi dan kita bisa kembali nol lagi, dan ini sangat disayangkan. Mari bersama kita berdoa untuk keselamatan seluruh umat manusia di seluruh dunia, termasuk di kota Parepare. Yang terakhir Pak Ustadz, 54 menit bergeser dari pukul 10. Mohon izin menutup perjumpaan kita dengan doa. Silakan. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'fina man yuqaddim mazidah. Ya Rabbana lakal hamd yang bagi li jalali wajhika karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz sudah berkenan hadir berbagi ilmu bersama kami dan juga pemirsa di rumah. Insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Dan saya mengucapkan selamat ya, yang pasti kita bersyukur bersama bisa kembali beribadah di masjid berjamaah. Insya Allah semoga kita tetap menjaga protokol kesehatan yang telah disesuaikan daerah masing-masing. Dan saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Syawal. Mungkin bagi pemirsa di rumah yang sedang menjalankan, semoga bisa selesai puasanya. Apalagi ini bulan yang juga tidak kalah berkahnya jikalau kita melaksanakannya dengan lillahi ta'ala. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai bertemu kembali dalam Komisi Khusus Islami berikutnya. Sampai jumpa.